Halo semuanya, anak kelas 12 MIPA 2. Kali ini kita belajar tentang jaringan saraf ya, masih tentang jaringan hewan ya. Kemarin kita sudah belajar tentang jaringan epitel dan jaringan otot ya, jenis-jenis jaringan pada hewan. Nah, jadi materi tentang jaringan saraf kita bahas untuk pertemuan kali ini ya. Setelah itu nanti kita akan belajar tentang jaringan ikat ya. Oke, yang pertama, jaringan saraf itu disusun oleh sel-sel saraf atau neuron ya. Jadi kumpulan neuron atau kumpulan sel saraf itu akan membentuk jaringan saraf ya. Lalu membentuk sistem saraf. Bagian pokok neuron terdiri dari 3 bagian utama ya. Yang pertama dendrit ya. Dendrit ini boleh dilihat gambarnya, dan badan sel, dan akson ya. Jadi akson itu sepanjang ini ya. Ini dia akson. Panjang dia ya. Dan ini ujung akson. Nah, tadi badan sel ini ya. Dan ini dendrit ya, yang bercabang-cabang ini namanya yang berbentuk serabut ya, itu namanya dendrit. Ini nanti inti sel. Nah, yang bulat ini. Ya. Nah, ini dia bagian-bagian neuron seperti yang Bu jelaskan tadi. Anak-anak Ibu, ini tadi namanya saraf ya. Dendrit ya. Ini dendrit. Nah, lalu ini inti ya, dan ini badan sel. Nah, ini dia badan sel. Nah, ini adalah akson ya. Sepanjang ini namanya akson, dan ini ujung akson ya kan. Nah, ujung akson ini ada namanya terminal daripada akson ya. Jadi disinilah nanti yang menghasilkan yang namanya sinapsis ya. Jadi inilah nanti yang akan berhubungan dengan sel saraf yang lain ya, berhubungan dengan dendrit seperti itu ya, dengan dendrit sel saraf yang lain ya. Namanya lah kumpulan daripada sel saraf itu kan membentuk jaringan saraf ya. Nah, lalu perlu kamu perhatikan anak Ibu, akson itu ya, ini bagian tengah ini ya, diselubungi oleh namanya selubung mielin itu ya. Jadi selubung mielin ini nanti ini adalah lapisan terluar daripada akson ya. Lalu di sini ada donus ranvier, ini adalah yang memisahkan sel Schwann ya. Jadi ini satu sel Schwann ya. Jadi yang memisahkan sel Schwann yang satu dengan yang lain itu namanya nodus ranvier gitu ya. Nah, jadi urutan jalannya rangsangan seperti ini. Yang pertama sekali, rangsangan itu diterima oleh yang namanya dendrit ya. Dari mana rangsangan itu? Yaitu dari ujung akson sel saraf yang lain ya. Diterima rangsangan itu masuk ke badan sel. Dari badan sel rangsangan itu diteruskan kemana? Ke akson. Dari akson masuk ke sini ya, sinapsis itulah nanti yang akan kembali menghubungkan ke dendrit sel saraf yang lain. Paham anak-anak ya? Oke, kita lanjut. Jadi inilah salah satu contoh preparat sel saraf jika kita amati di bawah mikroskop ya. Nampak dia saling berhubungan sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Yang pertama badan sel ya. Boleh dilihat badan sel itu. Nah, ini terdiri dari organ-organ gitu ya. Boleh dilihat di sini sel saraf itu, badan saraf itu ini terdiri dari organela sel ini ya.
Masih ingat ya pelajaran daripada organella sel? Dan ini inti, ya kan? Inti atau nukleus. Nah, jadi nanti di sini di badan sel itu terdapat yang namanya organella sel. Yang kedua yaitu akson. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan. Jadi akson itu berada di sepanjang ini, gitu ya. Nah, akson itu memiliki yang namanya selubung melin tadi ya. Kemudian ada dia nodus Ranvier tadi, dan memiliki yang namanya ujung akson. Ya, ujung akson itu di mana? Yaitu di sini. Itu tadi. Ujung akson ini nanti yang akan menghubungkan, melanjutkan yang namanya rangsangan ke dendrit sel saraf yang lain. Seperti itu ya. Nah, ini dia dendrit, ya boleh dilihat. Dendrit itu nanti yang connect gitu ya. Jadi kalau dia seperti bersinar seperti ini berarti dia sudah connect. Nah, lihat banyak ya, banyak dendrit ya, saling berhubungan dengan ujung akson sel saraf yang lain. Nah, lalu sel saraf itu memiliki membran sel juga dan sitoplasma ya, cairan, dan neuroglia. Neuroglia ini adalah bagian sel saraf yang berfungsi memberi nutrisi. Ingat ya, memberi nutrisi. Kita lanjut. Nah, macam-macam neuron. Nah, kebetulan di brilian kamu itu ada soal tentang macam-macam neuron. Ya, jadi neuron itu dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah uluran serta berdasarkan struktur dan fungsinya. Nah, yang pertama ini berdasarkan jumlah uluran. Ya. Yang pertama ada dia bipolar. Bi itu artinya dua ya. Jadi kalau dikatakan bipolar, sesuai namanya mempunyai dua cabang pada badan sel sarafnya, ya. Jadi boleh dilihat di sini dia memiliki dua yang namanya cabang. Ya, ini badan sel ya, ini badan sel kan. Nah, ini dia cabang yang pertama, cabang yang kedua, ya, dengan sisi yang berlawanan, ya. Cabang yang satu berperan sebagai dendrit, misalkan ini, dan cabang yang kedua ini berperan sebagai akson. Ya, jadi neuron bipolar ini mempunyai bentuk yang agak lonjong gitu ya, melonjong dia. Nah, apa fungsi daripada neuron bipolar? Berfungsi sebagai interneuron. Apa sih interneuron itu? Interneuron itu adalah menghubungkan berbagai neuron di dalam otak. Ya, menghubungkan berbagai neuron di dalam otak dan sumsum tulang belakang. Ya, jadi kalau ada soal seperti itu, fungsi daripada bipolar itu seperti itu ya. Menghubungkan berbagai neuron di dalam otak dan sumsum tulang belakang. Lalu yang kedua yaitu unipolar. Uni itu satu ya. Jadi neuron ini hanya mempunyai satu cabang pada badan sel sarafnya. Ya, ini ya. Satu cabang saja dia. Ini ya, satu cabang saja. Kemudian cabang akan terbelah dua. Satu di sini, satu di sini. Seperti itu ya. Sehingga menyerupai huruf T. Kira-kira seperti itu. Satu belahan berperan sebagai dendrit sama ya, dan satu belahan lagi berfungsi sebagai akson. Fungsi daripada neuron unipolar ini yaitu berfungsi sebagai sensori neuron. Sensori itu berarti pembawa, sensoris ya, pembawa sinyal dari bagian tubuh kita ya menuju ke otak atau saraf pusat ya. Dan yang terakhir ada dia neuron bipolar. Multipolar. Nah, kalau dikatakan neuron multipolar, ini adalah jenis sel saraf yang paling umum dan paling banyak ditemukan. Ya, jadi sel saraf ini mempunyai dendrit lebih dari satu. Nah, boleh dilihat ya.
Jadi dendritnya itu lebih daripada satu, ini gitu ya. Tetapi hanya memiliki sebuah akson. Ya, jadi aksonnya hanya ini. Ya, jadi jumlah dendrit pada setiap neuron multipolar itu bervariasi ya, karena lebih daripada satu. Oke. Nah, sekarang apa fungsinya? Fungsinya adalah sebagai motoneuron, yaitu membawa sinyal atau isyarat dari sistem saraf pusat menuju ke bagian lain dari tubuh. Ya, kebalikan daripada si unipolar tadi. Membawa sinyal atau isyarat dari sistem saraf pusat dari otak menuju ke bagian lain dari tubuh. Misalkan seperti otot, kulit, ataupun kelenjar. Seperti itu ya. Nah, ingat ini adalah bagian sel saraf yang paling umum dan paling banyak ditemukan. Jadi kalau ada soal dari buku Brilian, anak-anak ibu bisalah dijawab ya. Oke, kita lanjut. Berdasarkan fungsinya, neuron itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama sensorik. Ya, jadi sensorik ini berhubungan dengan alat indera. Ya, jadi yang termasuk ke dalam neuron sensorik itu adalah alat indera. Jadi apa sih fungsinya? Yaitu menghantar impuls saraf dari alat indera menuju otak atau sumsum tulang belakang, sehingga dikenal sebagai neuron indera. Yang kedua, neuron motorik. Neuron motorik itu berfungsi membawa rangsangan atau impuls dari otak atau sumsum tulang belakang menuju otot. Ya. Makanya neuron motorik itu dikenal sebagai neuron penggerak karena otot itu menggerakkan. Dan yang terakhir adalah neuron konektor. Nah, ini berhubungan dengan dendrit ya, dimana ujung dendrit dari saraf yang satu berhubungan dengan akson dari saraf yang lain yang membentuk sinapsis. Ya, jadi neuron ini banyak terdapat di sumsum tulang belakang dan otak, yang berfungsi meneruskan rangsangan dari neuron sensorik ke neuron motorik. Ya, jadi neuron konektor ya ini termasuk ke sumsum tulang belakang ya. Nah, apa sih arti sinapsis? Sinapsis itu adalah titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lain. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan, sinapsis itu dibentuk di terminal akson yang membengkak. Ya. Lalu impuls itu apa? Impuls itu adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron. Paham anak-anaknya? Kita lanjut. Jadi sinapsis itu pada setiap bagian otak terdapat jutaan neuron, benar ya, yang saling terhubung lewat sinapsis. Jumlah ini berkurang seiring bertambahnya usia, betul ya. Makanya jika usia sudah tua atau lanjut usia ya, tidak peka ataupun lambat dia merespon. Kenapa? Karena sinapsisnya itu sudah berkurang gitu ya, jumlah daripada neuron gitu ya sudah berkurang. Seperti itu kira-kira. Lanjut. Nah, ini secara ringkas bagian sistem saraf manusia, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi ya. Sebenarnya ini nanti kita bahas di sistem saraf ya, pertemuan selanjutnya. Tapi di sini kita memang harus menyinggung bagian saraf pusat itu nanti ada 2. Ya, jadi bagian saraf pusat itu nanti ada 2. Ini yang pertama dia otak, kemudian tulang belakang. Ya, jadi nanti otak ini berfungsi sebagai apa nanti? Lalu sumsum tulang belakang berfungsi sebagai apa? Nah, kalau ini nanti kita bahas di materi tentang sistem saraf. Jadi sekilas saja ya. Nah, yang pertama otak ya, boleh dilihat di sini fungsi otak kanan dan otak kiri ya, boleh dilihat ya. Selanjutnya nah ini dia sumsum tulang belakang. Jadi sumsum tulang belakang ini ya terletak dalam ruas-ruas tulang belakang, berfungsi sebagai pusat gerak refleks. Ya, jadi ketika kita mengalami yang namanya gerak refleks, ya impuls itu diproses di sumsum tulang belakang. Ya, bukan ke otak.
ya. Nanti kita lihat penjelasan selanjutnya. Nah, misalkan di sini reseptor, ya. Reseptor itu adalah alat indera yaitu mata. Mata menerima rangsangan, dikirim ke sensorik. Sensorik itu nanti akan mengirim ke mana? Ke otak, gitu ya. Ceritanya gitu kan. Nah, mata ini adalah reseptor alat indera, ya. Dikirim ke sensorik. Sensorik itu akan meneruskan, ya, rangsangan kemana? Ke otak, karena otak itu adalah saraf pusat, ya. Nah, dari sistem saraf pusat itu otak dan sumsum tulang belakang, ya, lalu ke motorik, dan terakhir ke efektor atau otot, ya. Jadi biar lebih jelas, kita bahas dulu susunan saraf itu kan ada dua, ya. Susunan saraf itu nanti membentuk saraf tepi, ya, membentuk dua gerak. Yang pertama ada dia gerak sadar. Apa sih gerak sadar itu, Bu? Gerak sadar adalah gerak biasa, adalah gerak yang terjadi karena disengaja atau disadari. Contoh nih, kita mau mengambil bunga, ya. Nah, berarti atas kemauan kita dong mengambil bunga. Jadi bagaimana jalannya rangsangan ketika kita mengambil bunga? Ya, boleh dilihat anak-anak. Yang pertama rangsangan itu, ya, ini rangsangannya atau impuls diterima oleh reseptor atau alat indera yaitu mata, ya kan? Jadi kalau melihat bunga berarti mata di situ yang berperan, reseptor mata. Lalu rangsangan itu dikirim kemana? Ke sensorik, ya. Sensorik itu berarti menerima rangsangan dari reseptor dan mengirimkan kemana? Ke otak, ya, ini. Jadi ternyata gerak sadar itu adalah gerak yang diproses di otak. Nah, apa kata otaknya, ya kan? Ambil bunga itu, begitu ya, sehingga bergeraklah motorik. Dikirim kemana? Ke efektor, sehingga ototnya bergerak, diambil bunga itu. Jadi seperti itulah dia urutannya, ya. Jadi hafalkan saja dengan re, ya. Jadi urutan daripada gerak normal itu atau gerak sadar itu mulai dari re, ya. So, sensorik, re itu reseptor, S itu adalah sensorik, baru O itu adalah otak. Ingat ya, gerak sadar itulah gerak yang diproses di otak. Lalu motorik, M, ya. Dan yang terakhir adalah efektor atau otot. Paham anak-anak, ya? Jadi hafalkan dengan kata resome, reseptor, sensorik, otorik, motorik, dan efektor. Oke. Yang kedua adalah gerak refleks. Kalau dikatakan gerak refleks, itulah gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari, bukan berdasarkan kemauan kita, ya, anak-anaknya. Jadi gerak refleks ini banyak sebenarnya, ya. Contoh, tersiram air panas, terpijak paku, ya, terpegang duri, dan lain-lain. Ya, contohnya lah, ya, tersiram air panas. Berarti rangsangan itu, ya, rangsangan itu diterima pertama sekali oleh reseptor, yaitu apa? Kulit, ya. Kalau tersiram air panas berarti kulitnya yang mengalami kesakitan, gitu kan. Nah, dari reseptor atau alat indera itu dikirim ke sensorik, ya. Dari sensorik dikirim ke sumsum tulang belakang. Jadi sumsum tulang belakang ini berfungsi sebagai konektor, penghubung ke saraf motorik, ya. Dari saraf motorik masuk ke efektor atau otot, ya. Ibu ulangi, ya. Yang pertama rangsangan itu terima oleh reseptor alat indera, ya. Misalkan tersiram air panas tadi, ya. Berarti yang menerima rangsangan panas itu alat indera yaitu kulit, ya kan? Benar, ya. Nah, kulit itu nanti akan merasa panas, gitu ya. Kenapa bisa terasa panas? Ya karena air panas itu langsung kita bergerak. Jadi cepat dia dikirim ke efektor. Kenapa? Karena tidak diproses di otak. Kemana diproses? Di sumsum tulang belakang. Karena sumsum tulang belakang itu berfungsi sebagai konektor, ya. Jadi tidak pernah kita mengalami misalkan tertusuk duri,
ya kita lambat menarik tangan kita, ya, atau tersiram air panas, ya kita biarkan aja air panas itu menyirami tangan kita, tidak ya, tetapi kita langsung menarik tangan kita, mengalami yang namanya gerak refleks. Ya, ibu ulangi ya. Jadi urutan jalannya rangsangan pada gerak refleks itu adalah reseptor, sensorik, sumsum tulang belakang, saraf motorik, dan efektor. Paham anak-anak ya? Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita mengenai jaringan saraf. Selanjutnya nanti kamu akan kerjakan soal tentang jaringan saraf. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Salam.